Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita Waalaikumsalam. akan melakukan ujian akhir semester. Ujiannya lisan, jadi kita bersesi-sesi. Jadi kalau hari ini tidak cukup, minggu depan akan saya panggil lagi. Ya, saya akan mengambilnya secara acak berdasarkan nama yang ada di DPNA yang sudah saya download. Nah, ketika saya panggil orangnya tidak ada, berarti dia nilai ujian akhir semesternya 0. Ya, mohon maaf saja, ya. Nah, saya minta orangnya harus siap. Gitu. Kalau dia nggak mau hadir ya sudah. Dan ini pun bukan jam 8. Kalau jam 8 anggaplah kamu belum mandi, masih belum makan. Nah, kalau sekarang sudah jam 9. Jadi kalau Anda nggak siap, berarti itu sudah kelewatan itu. Oke, saya panggil sekarang Ramadina Maulia Utami mana? Hadir, Pak. Oke, Ramadina Maulia Utami ya. Kalau yang pertama nih kunjuk 2 soal, Pak. Kalau kau terjawab sih kok 50, terjawab 2 100. Nah, ya, karena kau ke bagian pertama kali. Ramadina, apa beda resistor dengan transistor? Resistor dan transistor. Resistor, kalau resistor itu adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi aliran listrik yang mengalir dalam satu rangkaian elektronika. Jadi resistor itu penghambat. Kalau transistor itu adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung atau switching, stabilisasi tegangan, modulasi sinyal, atau sebagai fungsi lainnya. Nah, sekarang beda secara fisik, itu secara definisi. Kalau bentuk fisiknya, ini soal nomor 2. Kalau sudah dapat 50, sekarang soal nomor 2. Beda secara fisik. Kalau secara bentuk fisik kau jingok barangnya, apa beda transistor dengan resistor? Kalau transistor memiliki 3 kaki. Kalau resistor itu bentuknya seperti memiliki satu kaki di ujung-ujungnya, memiliki kutub. Mana apalagi bedanya? Berapa kok jadi kaki resistor berapa? Ada 2, Pak, di ujung. Dari kaki ada 2, ada yang 3. Selain kaki apalagi yang beda? Bedanya dari jingok dari luar itu sudah ketahuan itu. Beda ya? Selain kaki apalagi berbeda? bentuknya, Pak. Kalau resistor itu tabung, ada ring-ringnya. Kalau transistor itu kotak. Ada resistor yang berbentuk tabung? Bukan tabung, Pak. Apa ya? Resistor itu kan bentuknya itu memanjang seperti itu, Pak. Ada ring-ringnya berbentuk bulat. Sekarang kalau warnanya gimana warnanya? Kalau warna, transistor itu warnanya hitam. Terus resistor itu warnanya biasanya putih. Putih, ring-ringnya berwarna-warni. Nah, itu kan jadi yang membedakan kalau dia resistor itu ada cincin-cincin warna-warni. Tapi kalau transistor sewarna baik, ada cincin-cincin warna-warni. Jadi dari luar sudah tampak kelihatan. Ya. Oke. Ramadina ya. Berapa? 25 nilainya? Ya, Pak. Ya, 25 Jangan, nilainya. Pak. Ya, 100, Pak. Oh, 100. Ya, 100, ya. Oke. Alhamdulillah, nilai UAS kamu 100. Berarti sudah dapat nilai total 40. Jadi kalau tugas dan UTS kalau besar ya bisa 100 ya lo bisa dapat A. Oke, Ramadina selamat ya. Oke. Terima kasih, Pak. Nah, kebetulan ini nomor 2 ini di absen saya ini Giovanni Aldin Jandera. Nah, kebetulan. Hadir. Oke, kamu kebetulan masih yang bagian awal ini 2 soal saja lah ya. Saya kasih 2 soal Giovanni ya. Oke, Giovanni.
Sekarang, apa beda resistor sama dioda? Kalau resistor sama dioda, Pak. Ya. Kalau resistor itu komponen elektronika yang digunakan untuk menghambat arus listrik. Kalau dioda itu komponen elektronika yang digunakan untuk sebagai penyarah, Pak. Oh, penyarah. Berarti dari fungsinya siko menghambat, siko menyarah. Oke. Sekarang bentuk fisiknya bedanya apa? Kalau resistor itu ada 2 kutub. Kalau dioda itu kalau resistor itu ada 2 kutub. Kemudian dia tuh untuk pengkodanya itu dikasih warna-warna tuh, gelang-gelang warna. Terus? Kalau dioda juga terdiri dari 2 kutub, anoda dan katoda. Terus dari fisiknya mana nih beda fisik? Kalau bentuk fisiknya, sebentar, Pak. Nada baca sebentar, langsung dijawab. Sebentar. Gugup, Pak. Gugup, Pak. Kalau fisiknya itu biasanya kalau dioda itu warna hitam. Kemudian untuk anodanya itu biasanya ada kayak warna abu-abu itu. Jadi kalau dioda itu ada satu cincin. Cincin Yang itu menunjukkan salah satu kaki. Iya, ada satu cincin. Nah, tapi kalau di resistor itu ada 4 cincin dia. Ya? Iya. Oke, ya. Berapa? 80 nilainya? Tambah 20. Oke, Giovanni 100 ya. Oke, makasih, Pak. Oke, nah sekarang Angga Ramadhani ada, Angga Ramadhani. Nah, 0 dia, alhamdulillah, mudah nih. Banyak-banyak lah yang udah hadir. Jadi aku udah coba lagi buat soalnya. Angga Ramadhani 0, alhamdulillah. 0 ya nilainya. Oke. Muhammad Piki, ada Muhammad Piki? Ada, Muhammad Pak. Piki? Ada. Ada. Angga tadi nggak ada ya, Angga Ramadhani tadi? Nggak ada ya? Sekarang Muhammad Piki ada? Ada, Pak. Oke, Muhammad Piki. Oke, Muhammad Piki ya. Muhammad Piki. Sekarang saya mau tanya Muhammad Piki. Bahan pembuat ya. Bukan bahan pembuat. Bahan pengisi kapasitor itu apa, Bay? Maaf, Pak. Halo? Maaf, Pak. Suara Bapak putus-putus tadi. Si kapasitor. Apa? Nah, mati suara dah. Putus-putus. Pusing Pak aku. Ditanya udah jawab ini. Cara Ini, Pak. orang membuat kapasitor tuh gimana? Pakai apa? Sama kapasitor. Yo, membuat kapasitor tuh gimana? Pakai apa? Buat, Pak. Apa? Cara buatnya, Pak. Iyalah, kok nanya sama aku nanya sama kau lah. Kalau kalau buatnya tuh mana sih? Jadi prinsip dasarnya cak mana membuat kapasitor tuh? Prinsip. Prinsip kapasitor. Terdiri dari 2 buah plat konduktor yang berlawanan muatan, Pak. Halo?
yang salah strukturnya prinsipnya itu terdiri dari buah plat konduktor yang berwarna muatan. Terus diisi dengan apa di tengah-tengahnya? Dielektrik, Pak. Nah, Lanjut. apa saja bahan dielektriknya itu? Keping atau lembaran pengantar listrik yang diberi muatan Bahannya listrik. apa baik di elektriknya tuh? Apa banyu putih, apa banyu teh? Keramik, mika, kaca, kertas, udara, serat selulosa. Oke. Nah, rumus hubungan antara banyaknya muatan dengan kapasitansi dan tegangan. Itu soal nomor 2. Rumus hubungan antara banyaknya muatan, kapasitansi, dan tegangan. Rumus tahu rumus kan? Fisika, belajar kan fisika? Ya, Pak. Q sama dengan CV, Pak. Berapa? Q sama dengan C dikali V. Q itu apa? C itu apa? P itu apa? Kalau Q itu muatan elektron yang di dalam C atau kolom. Kalau C itu nilai kapasitansi dalam F atau farad. Kalau V itu besar tegangan dalam V atau volt. Oke, benar ya. Coba. Nah, laptop aku ngehang, nah, ada canggih nilai aku. Oh, nah, Jangan, Pak. batal kemana nilainya? Nah, ada kala pindah ya. Aduh, ya Allah. Jadi main ini. Oke ya, sebentar ya, terus pause dulu ya. Di saya ini yang terdaftar mata kuliah ini 27 orang. Sementara di sini ada 23 orang. Berarti ada 4 orang yang tidak hadir. Alan, apa yang maksud dengan donor dan reseptor, Alan? Donor itu Pak, elemen yang ditambahkan untuk meningkatkan konduktivitas listrik. Salah. Aseptor apa? Reseptor itu Pak, entitas kimia yang menerima elektron yang ditransfer dari senyawa lain. Nah, itu benar. Jadi Sedangkan- aseptor itu sifatnya nerima elektron, itu aseptor. Iya Pak, donor itu memberi Pak. Nah, itu baru benar. Tidak usah pening-pening. Makanya kita itu definisi itu bukan copy paste, baca dan pahami. Yang kau baca tadi salah. Jadi nilai kau baru dapat 66. Oke, lanjut azan Dapa Al-Kausar. Nana, ada nggak orangnya? Azan Dapa Al-Kausar nggak ada? Ya. Nggak ada ya? Oke, 0 nilainya. Mohon maaf. Lanjut dengan Royhan Jordi. Royhan Jordi. Hadir Pak. Ada ya Royhan Jordi ya? Ada Pak, 0 alhamdulillah. berarti nilainya ya. Lanjut Jangan, dengan Royhan Jordi nggak ada ya? Ada Pak. Nah, ngomong yang kuat. Lanang. Maaf Pak. Ada Pak, siapa? Ada Pak. Nama itu ngomong tuh. Terdengar jadi Ya, muncul. Pak. Ada. Yang kamu bersuara, dia muncul di monitor saya. Kalau nggak bersuara, nggak muncul di monitor saya. Ya? Ya Pak, maaf Pak. Ya Pak. Siap, Pak. Siap. Nah, gitu nih Abriut. Kamu aku pendek Ya kan? Pak. Kau kan pendek juga kan? Iya Pak. Kau kan komponen cadangan kau ini kan? Royhan Jordi ya. Oke, Royhan Jordi. Ya, Pak. Hubungan kamu dengan Thomas Jordi apa dia? Apa? Beda Pak dengan Thomas Jordi. Nggak ada hubungan apa-apa? Ada Pak. Nggak ada ya, oke lah, syukurlah. Soalnya dia teman saya itu. Oke, nah sekarang
Eh, yang saru-saru bela aku nih. Ya ini yang terakhir mendapat 3 soal ya. Setelah ini habis raihan ini 4 soal. Ya. Oke. Apa yang dimaksud dengan IC? IC. IC. Pak. Ah. IC itu Pak, Integrated Circuit. Nah, apa yang dimaksud dengan IC? Ya, Itu IC itu singkatan IC. Iya. Nah, sekarang jadi IC apa IC itu? IC itu komponen dasar yang terdiri dari resistor, transistor, dan lain-lain, Pak. Nah, terus ngapo dia? Diapain barang-barang 3 iko tadi? Eh, Nanti 10.30 kita kuliah kewirausahaan ya, Giovanni ya? Giovanni ya? Iya, Pak. 10.30 gitu ya? Iya. Oke. 3 komponen tadi kau apain? IC itu Pak sebagai otak dari peralatan elektronika, Pak. Kita ini bicara IC dulu, kaget dulu fungsinya. Ya, Pak. IC tadi ada resistor, transistor, dioda, nah diapain? Itu fungsi IC itu Pak untuk penguat sinyal, daya, dan power, Pak. Nah, apa yang dimaksud dengan semikonduktor? Semikonduktor itu Pak adalah suatu bahan yang menghantarkan arus listrik pada suhu tinggi, Pak. Itu apa yang dimaksud dengan semikonduktor? Apa yang dimaksud dengan semi transparan? Berarti tidak transparannya, agak transparan. Itu jawabannya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan semikonduktor? Semikonduktor itu Pak bahan yang memiliki resistivitas terletak antara konduktor dan isolator. Kalau konduktor itu Pak yang bisa mengantarkan panas dan listrik. Berarti kalau semikonduktor itu tidak terlalu bisa menghantarkan panas dan listrik, Pak. Seperti kayak tadi Pak, semi transparan, tidak terlalu transparan. Nah, bahan-bahan ada tembaga, ada besi, ada timah. Itu bahan apa itu? Ini soal nomor 3. Saya punya bahan tembaga, besi, timah, logam. Itu bahan apa itu? Itu bahan dari konduktor, Pak. Konduktor. Jadi sifat konduktor itu apa?
Sifat konduktor tuh menghantarkan arus listrik, Pak. Listrik. Bah, Oke, jadi berapa jawaban soal sudah kau jawab? alhamdulillah terjawab semua, Pak. Kalau Baru 2 ya, 2 soal ya? iya kayaknya, Pak. Tadi Oh, baru 2 soal. Oke, soal ketiga apa sih? Soal nomor 3, oke. Soal ketiga, Tadi berasa ada soal ketiga adalah, oke, soal ketiga ya. Soal ketiga. Nah, sekarang, apa yang maksudnya isolator? isolator. Isolator itu Pak, bahan elektronika yang tidak bisa mengantarkan arus listrik, Pak. Jadi kalau isolator tadi bahan yang tidak dapat menghantarkan arus Listrik. Oke. Ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke. Kayaknya dia ini tidak boleh terhubung ke internet laptop aku nih. Kalau terhubung ke internet dia nge-hang. Ada. Sial, kau belum baca nilai aku nih. Jadi nilai aku berapa? 66 tadi ya? Ayo, Pak. Ngapa jadi 66? Dajak dia ubah nilainya nah. Sudah diisi 66. Nge-hang dia. Semoga beda ngeheng lagi, Pak. Nge-hang lagi. Nah, sekarang Muhammad Ridho Ade Saputra. Jadi nilai kamu Royhan Jordi 100 nilai kau ya. Jawab kalau ya. Nah, sekarang Muhammad Terima kasih, Pak. Ridho Ade Saputra. 4 soal Iya, Pak. kamu sekarang ya. Oke. Oke, bahan semikonduktor yang banyak dipakai orang apa saja? Muhammad Ridho Ade Saputra. Halo, ada nggak orangnya? Ada, Pak. Bahan semikonduktor yang banyak dipakai orang apa saja? Silikon, germanium, dan gallium arsenide. Arsenide, Pak. Arsenida. Oke. Arsenide. Ini belum soal kedua, masih soal pertama. Silikon itu banyak terdapat di mana? Di alam itu banyak terdapat silikon. Di mana lah kira-kira? Di pasir, Pak. Apa ciri-cirinya? Hitam bantik, Pak. Hah? Halo? Bintik-bintik putih, Pak. Bintik putih. Yang di pasir, Pak. Salah, bukan putih lah. Itu bukan putih. Hitam bintik, Pak. Bukan hitam juga. Seperti apa lah itu? Seperti apa? Seperti apa? Di pantai itu seperti apa kalau kita lihat? Cak, bentuk kristal nggak, Pak? Maksudnya apa? Maksudnya? Maksudnya apa? Halo, siapa yang punya teh?
orangnya? Saya, Pak. Ya, maksudnya apa? Terus jelas dong yang diomong gitu, udah paham aku. Ciri-cirinya partikel kecil abu-abu, Pak. Ciri-cirinya, Pak. Oke, sekarang soal nomor 2. Nah, sekarang untuk semikonduktor itu, dia mempunyai elektron valensinya 4. Ya. Jadi dia ada elektron valensinya 4. Satu atom itu punya elektron valensinya 4. Ya. Nah, karena dia 4, dia punya tetanggo. Nah, dengan tetanggonya dia membuat elektron kovalen, ikatan kovalen. Apa yang dimaksud dengan ikatan kovalen? Adalah ikatan yang terjadi antara dua atau lebih atom non-logam dengan pemakaian elektron secara bersamaan, Pak. Halo? Apa? Adalah ikatan elektron yang berpasangan terbagi di antara atom yang berikatan, Pak. Nah, jika semikonduktor yang punya elektron valensi 4 tadi membuat ikatan kovalen, maka dia sekarang isolator itu bersifat apa? Kalau semikonduktor itu bersifat apa? Semikonduktor yang bersifat sebagai isolator listrik jika tidak diberi arus listrik dengan cara nilai besaran arus listrik yang tertentu, Pak. Jadi kenapa dia tadi bersifat isolator? Karena apa? Yang bersifat sebagai isolator listrik jika tidak diberi arus listrik dengan cara dan nilai besaran arus listrik yang tertentu, Pak. Bukan. Kenapa semikonduktor tadi menjadi isolator? Karena tidak ada elektron yang dapat berpindah untuk mengantarkan listrik, Pak. Oke. 4 soal ya kamu ya. Oke, soal nomor 3 sekarang. Ya, Pak. Baru 2 terjawab soal nomor 3. Nah, sekarang ya ada lagi bahan semikonduktor. Semikonduktor itu saya kasih doping. Apa yang maksud dengan doping? Doping menunjukkan ke proses yang bertujuan menambah ketidakmurnian atau impurity kepada semikonduktor. Sangat itu baik, Pak. Doping menunjukkan proses yang bertujuan menambah ketidakmurnian atau impurity kepada semikonduktor. Sangat murni juga disebut intrinsic. Dalam Maksudnya rangka doping itu apa? Maksudnya doping tuh. Nah, kunjuk doping kau. Nah, maksudnya apa doping itu?
Eh, Doping dimaksudkan untuk mendapat elektron valensi bebas dalam jumlah lebih banyak dan permanen yang diharapkan agar dapat mengantarkan arus listrik, Pak. Aku tidak suka kalian membaca seperti itu. Anda baca terus artikan dengan kalimat Anda yang singkat. Kalau membaca mah itu budak SD baca. Kamu nih mahasiswa. Budak SD buka internet, nyari di Google, selesai. Apa beda kau dengan masih budak SD? Padahal kamu sama ucap budak SD jawab pertanyaan. Kamu tuh mahasiswa, orang yang paling tinggi, maha. Siswa yang paling tinggi. Kalau baca Google, baca mah itu, tidak katik pemahaman. Kalimat itu panjang, kamu artikan dulu. Nah, maksudnya seperti tadi misalnya. Apa dimaksud dengan elektron valensi? Oh, panjang kalimatnya. Ya, elektron valensi itu adalah elektron kulit terluar. Selesai. Sekarang doping itu apa? Jadi belajarlah mencari intisari, bukan membaca teks. Kalau membaca teks, nggak usah kuliah tinggi-tinggi kamu. Ngapain ngabis duit 8 juta? Jadi anak SD lah kau. Pinterlah budak SD daripada kau. Jadi kamu nggak menyimak kuliah saya sama ini. Saya nggak pernah baca teks. Saya akan mengambil kesimpulan dari teks itu, baru saya ucapkan seperti itu. Kecuali memang sudah Pancasila, tidak bisa aku simpulkan. Pancasila itu jelas, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan beradab. Tidak boleh kusimpulkan. Kalau Pancasila harus teks per teks, word by word. Tapi kalau hal-hal yang definisi kan bisa dibuat kesimpulan. Halo? Siapa yang tanya? Muhammad Ridho? Ya, Pak. Ya, apa yang maksud dengan doping? Penambahan sejumlah elektron valensi, Pak. Jadi doping itu adalah elektron yang ditambahkan ke sebuah atom. Sehingga elektron valensi atom itu jadi bertambah. Jadi doping itu nambahin elektron. Ya. Nah, sekarang soal nomor 4. Ya. Kalau semikonduktor tadi saya kasih doping,
Maka semikonduktor itu menjadi apa? Menjadi tipe apa? Atau juga disebut dengan apa? Jika semikonduktor saya kasih doping, maka semikonduktor itu menjadi tipe apa? Disebut juga apa? Halo, terdengar nggak suara saya? Ya, sebentar, Pak. Menjadi tidak murni tipe N, Pak. Tipe N. N. Ya. Atau disebut juga tipe N itu disebut juga semikonduktor. Kalau tipe N, jadi semikonduktor jenis apa? Bentar, Pak. Doping atom pentavalent, Pak. Enggak, bos. Kayak dulu doping pentavalent. Kalau doping tadi itu adalah yang menunjuk elektron. Sekarang dia dapat elektron, maka dia menjadi tipe N atau disebut juga Tidak murni, Pak. yo tidak murni. Disebut juga istilahnya apa? Donor, Pak. Hah? Donor. Donor. Oke, berapa soal lagi kawan nih? Sudah berapa Ini soal? 4, Pak, ini, Pak. Hah? Ini sudah 4, Pak. Oh, sudah 4. Jadi mau 5. 4 aja, Pak. Muhammad Ridho Adesa Putra ya, benar namanya. Iya, benar, Pak. Oke, 100. Sekarang Cynthia Anggraini, ada Cynthia Anggraini. Ngambil nggak mata kuliah nih, Cynthia Anggraini? Halo? Cynthia Anggraini? Nggak ada? Halo, ada nggak Cynthia Anggraini? Ya, berarti 0 nilai dia ya. Alhamdulillah. Andika Palreja, ada Andika Palreja? Saya, Pak. Ada, Pak. Nah, Andika Palreja. Oke, sekarang Andika Palreja. Ada semikonduktor ya yang disebut dengan tipe P. Apa maksudnya semikonduktor tipe P itu? Semikonduktor tipe P itu adalah semikonduktor yang kalau silikonnya diberi doping boron, gallium, atau indium, Pak. Ya, maksudnya semikonduktor tipe P. Kita tidak dosa dulu ngomong ke boron, gallium. Sekarang ini semikonduktor tipe P itu maksudnya apa? Ngapa disebut P, tidak disebut F atau G atau J? Apa karena tipe P itu wong Palembang? Nah, itu maksud aku tuh. Kaget dulu nak dia nak boron, nak gallium, nak indium. Ini semikonduktor disebut tipe P maksudnya apa? Dimaksudkan karena menerima elektron, Pak, atau Kalau dia akseptor. menerima elektron tadi tipe N, bos.
mel- tipe P itu akseptor. Semikonduktor tipe P itu adalah semikonduktor dengan jumlah elektron yang sangat sedikit, Pak. Apa? Semikonduktor dengan jumlah elektron yang sangat sedikit. Salah. Apa yang dimaksud dengan semikonduktor tipe P? Sebenarnya definisinya mudah. Tadi tipe N sudah ngerti. Sekarang tipe P apa? Tipe P itu penerima atau akseptor dari elektron, Pak. Jadi Kaget dulu. Aku nanya, semikonduktor tipe P itu apa dia maksudnya? Kalau disebut akseptor itu nama lainnya. Ada semikonduktor tipe P maksudnya apa? semikonduktor karena kekurangan elektron, Pak. Nah, dia disebut tipe P itu karena ada lubang. Jadi ada satu kakinya itu elektron valensinya itu yang kekurangan elektron, namanya ada lubang, maka disebut dengan tipe P. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan semikonduktor akseptor? Semikonduktor akseptor itu yang menerima elektron, Pak. Jadi elektron yang kekurangan tadi itu bertambah, Pak. Nah, apa yang dimaksud dengan semikonduktor sebagai akseptor? Apa yang dimaksud dengan akseptor? Akseptor itu menerima, jadi semikonduktor akseptor itu karena ion memiliki 4 elektron. Jadi semikonduktor elektron itu menerima elektron, Pak. Siap menerima elektron, dia belum menerima. Iya, Pak. Baru siap menerima. Siap. Kalau dia sudah Yang- menerima elektron jadi 4, bukan lagi akseptor dia. Jadi Kalau dia itu masih ada lubang, siap untuk menerima wong. Kalau dia sudah diterima wong, ada pasangan, enggak kasih lagi akseptor. Sudah semikonduktor yang sudah bagus, sudah yang mempunyai 4 kaki, ya sudah aman.
Ada lagi aseptor, ada Yang si- lagi donor. Sudah Oh, jadi keren. semikonduktor yang siap menerima elektron, Pak. Nomor 3, soal nomor 3. Sekarang, dioda itu ya ada 2 kaki. Apa B kakinya? Anoda dan katoda, Pak. Oke, yang mana positif, yang mana negatif? Anoda positif, katoda negatif. Oke. Nah, sekarang sekarang ada positif, ada negatif. Apa dimaksud dengan forward bias? Tegangan sisi positif lebih besar dari sisi negatif. Ya, maksudnya forward bias itu apa? Maksudnya forward bias itu? Jadi jangan membaca itu sepotong-sepotong. Terus bacalah dulu satu kalimat sampai finish. Simpulkan dengan kalimat sendiri. Kalau kau cuma di mana tegangan positif lebih negatif, itu baru koma. Kan panjang lagi kalimatnya itu. Nah, panjang dulu paco sampai finish, baru kau simpulkan dengan kalimat sendiri. Seperti kata tadi. Oh, aseptor itu apa? Oh, ya, aseptor itu berarti dia siap menerima elektron. Padahal definisinya tadi panjang gitu. Tapi saya nyimpulkan saja. Tegangan forward bias itu di mana sisi sisi positif dan sisi negatif untuk mengisi kekosongan di sisi positif, Pak, atau hole. Kekosongan elektron di sisi positif. Itu. Apa tadi? Ulangi. Pertanyaan tadi. Pertanyaan Bapak, Apa yang tegangan maksudnya forward bias? Forward bias ya, oke. Apa maksudnya forward bias? tegangan sisi positif yang lebih besar dari sisi negatif, di mana untuk mengisi kekosongan elektron pada sisi positif. Itu membaca. Saya nggak suka Anda membaca. Saya minta Anda menyimpulkan forward bias itu apa, bukan dibaca. Budaya SDB baca, berkali-kali ngomong ke. Kalau kau baca cak itu, aku udah usah ngajar mahasiswa. Aku ngajar budaya SD baik, budaya SD unjuk definisi mah itu dia baca di Google, selesai. Anda ini mahasiswa, ini sudah kedua kali saya ingatkan. Yang lain dengar. Anda ini mahasiswa, bukan baca teks. Baca, simpulkan dengan kalimat sendiri. Ya, anak ini SD, kamu tuh budak SD. Malu, sudah diomong ke budak SD itu. Udah besar, masih cak budak kecil. Nah, bahasa Palembang itu, nanti dijelaskan kan. Kamu tuh lah besar, tapi cak budak kecil. Nah, lah marah aku tuh. Badan besar, tapi rai kecil. Salah. Badan besar, perilaku budak kecil.
Jadi forward bias Pak, tegangan P lebih besar, maka elektron mengalir dari sisi N untuk mengisi hole di sisi P, Pak. Aduh, pusing saya masih. Anda masih nggak ngerti filosofinya tuh. Maksudnya apa? Forward bias itu. Nah, oh kalau main ini forward bias, kalau cuma ini ke nggak baca. Nah, itu nah kesimpulannya itu nah. Apa maksudnya forward bias itu? Forward bias itu untuk elektron yang mengalir dari sisi N mengisi kosongan di sisi P. Jika sebaliknya, Ya, sebaliknya apa sebaliknya? sebaliknya itu kalau dari sisi forward bias itu elektron yang ada di sisi N untuk mengisi kekosongan di sisi P. Sebaliknya, tidak akan terjadi elektron mengisi di sisi N di sisi P karena nilai di sisi N lebih tinggi. Masih belum puas saya dengan jawaban kamu itu. Aneh. Jadi kesimpulannya itu adalah forward bias tuh ketika kita menghubungkan positif ke positif, negatif ke negatif. Nah, sehingga di dalam itu dia terbalik dari yang negatif mengalir ke positif. Jadi elektron itu mengalir di dalam itu terbalik dari yang kelebihan elektron ke kekurangan elektron. Tapi di luar itu dihubungkan ke baterai positif ke positif, negatif ke negatif. Maka dia bisa mengalirlah arus disebut dengan bias maju atau forward bias. Itu definisinya. Bukan baca aw budak kecil baca itu SD bisa baca. Ada kata mutu jawaban kau tuh. Nah sekarang bagaimana kalau saya balik positif ke baterai negatif, negatif ke baterai positif, apa yang terjadi? Positif dari dioda saya hubungkan ke baterai negatif. Negatif dari dioda saya hubungkan ke baterai positif. Apa yang terjadi? Tidak akan ada elektron yang mengalir. Nah, jadi namanya apa itu? Reverse bias. Hah? Reverse bias. Nah, apa definisi reverse bias? Definisi
tegangan sisi P dihubungkan pada sisi N sehingga tidak adanya elektron yang mengalir, Pak. Kenapa? Karena potensial di sisi N lebih tinggi. Apa dia? Karena tegangan potensial di sisi N lebih tinggi. Tegangan potensial isi N lebih tinggi. Salah. Kenapa? Oh. Jadi begini, kan tadi kan, sudahlah aku jawab dewe namanya. Dah. Cuma 3 kata jawab berarti. Jadi kalau 25, 75 nilai kau. Salah jawaban kau. Ya aku jawab dewe, otak lah. Oke ya, Makasih, Pak. waktunya sudah cukup ya, karena 15 menit lagi nggak cukup lah kalau 4 orang, 4 pertanyaan untuk 1 orang 15 menit lagi. Jadi yang hari ini sudah dapat nilai sampai Andika Fahru Reza, yang lainnya masih 0 dan yang tidak ada tadi saya kasih nilai 0. Oke, sampai jumpa minggu depan untuk kita lanjutkan ujian ujian lisan untuk ujian akhir semester. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan yang minggu depan untuk dilanjutkan Krisna Agustini dan kawan-kawan. Assalamualaikum, saya tutup ya.